Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muda Hasibuan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, program studi ilmu hadis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem operasi pada sebuah komputer dan contohnya, dan perangkat elektronik yang diperlukan dalam merancang sebuah jaringan LAN beserta fungsinya. Yang pertama, kita masuk pada fungsi sistem operasi pada komputer dan contohnya. Fungsi sistem operasi pada komputer yaitu untuk menghubungkan perangkat lunak software dengan perangkat keras hardware sehingga kinerja pada sebuah komputer berjalan dengan baik. Selain daripada fungsi utamanya tersebut, sistem operasi juga memiliki fungsi yang lain, yaitu menjalankan fungsi komputer dasar. Sistem operasi berfungsi menjalankan program atau aplikasi yang dipasang pada sebuah komputer. Sistem operasi pada komputer bertanggung jawab menampilkan program atau aplikasi pada sebuah komputer. Yang kedua, wadah aplikasi. Aplikasi yang dipasang pada sebuah komputer sebenarnya disimpan di dalam penyimpanan seperti SSD atau HDD. Yang ketiga, menyajikan dan mengatur tampilan sistem operasi. Tampilan yang sering kita lihat di layar sebenarnya adalah hasil pekerjaan dari sistem operasi. Yang keempat, yaitu mengatur kerja perangkat komputer. Sistem operasi pada komputer berfungsi menyusun program yang kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Dengan demikian, maka sistem operasi memudahkan aplikasi bekerja secara efisien dan rapi. Yang kelima, yaitu mengatur waktu berfungsinya prosesor. Fungsi sistem operasi pada komputer, laptop, atau PC adalah mengatur kerja prosesor. Sistem operasi berfungsi memanggil data yang ada di hard disk dan mengatur waktu yang dibutuhkan oleh prosesor untuk bekerja. Yang terakhir, yaitu mengendalikan siapa yang bisa mengakses komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai gatekeeper atau mengendalikan siapa yang bisa mengakses sebuah komputer. Sistem operasi juga akan mengawasi segala hal yang dilakukan user saat menggunakan sebuah komputer. Di sistem operasi, user juga bisa membatasi siapa saja yang bisa menggunakan komputer dan bisa melindungi data-data yang disimpan dalam sebuah komputer. Adapun contohnya yaitu Windows, Linux, macOS, dan Android. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Bill Gates sendiri, perusahaan ternama yaitu Microsoft. Windows sebenarnya merupakan OS yang berbayar untuk membeli lisensinya. Kemudian ada Linux. Linux adalah suatu sistem yang merupakan turunan dari Unix, dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumbernya yang terbuka. Keunggulan Linux sangat banyak karena perangkatnya lunak bebas, jadi kita bisa menotifikasi sesuai keinginan kita dan pilihannya cukup banyak beragam. Yang selanjutnya ada macOS, adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut dengan Macintosh. Ini merupakan salah satu dari jenis komputer atau laptop yang personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh perusahaan Apple. Yang kemudian ada Android. Android merupakan salah satu sistem operasi atau operating system berbasis mobile yang sangat banyak digunakan pada masa sekarang ini. Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, Android mempunyai beberapa varian atau versi. Yang terbaru adalah versi OS Android 10 yang dikenalkan pada 3 September 2019 yang lalu. Kemudian kita masuk pada perangkat elektronik yang diperlukan dalam merancang sebuah jaringan LAN beserta fungsinya. Yang pertama ada router. Router adalah sebuah perangkat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Proses tersebut biasa disebut dengan routing. Router digunakan untuk menghubungkan dua kelas IP address yang berbeda agar dapat saling terkoneksi. Yang kedua ada Ethernet card, yaitu untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan. Yang ketiga ada Ethernet kabel untuk menghubungkan ke router atau bisa juga komputer dengan komputer yang lainnya. Yang keempat ada modem, modulator, demulator, yaitu untuk menghubungkan jaringan ke internet. Yang kelima ada repeater. Repeater memiliki fungsi untuk memperluas daya jangkau sinyal server, memudahkan akses sinyal WiFi, meneruskan dan memaksimalkan sinyal. Yang terakhir ada bridge, sebuah perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dengan jaringan yang lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.